Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita maju bersama-sama dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah lewat daily life kingdom principle. Kita memulai hari dengan doa dan membaca Alkitab setiap hari minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Apa kabarnya saudara-saudara pagi hari ini? Saya percaya hari ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan, hari yang penuh dengan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan yang menjadikan hidup kita berhasil. Haleluya, haleluya. Apa kabarnya saudara? Semangat, semangat, semangat. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya ada kekuatan yang baru Tuhan berikan kepada kita hari ini. Oleh karena itu saudara, mari kita dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah, kita bertekun bersama-sama dalam pengajaran firman Tuhan. Kita bertekun bersama-sama dalam doa dan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita saat ini sedang dalam momen kegerakan 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Yesus Kristus setelah dia bangkit dari kematian selama 40 hari berulang-ulang dia menampakkan dirinya, dan berulang-ulang juga dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan itu berarti sangat penting sekali. Ya, itu sangat penting sekali. Saudara, sekarang sedang viral ya, Kristen progresif dan berbagai macam hal di luar sana. Ya, orang-orang Kristen sedang mengalami kebingungan ajaran ya. Ada ajaran-ajaran yang dilihat sebagai viral, dan sekarang ini saudara, bahayanya saudara, yang viral itu dianggap benar. Ya, bahayanya saudara, yang viral dianggap benar saudara. Jadi kita sebagai orang Kristen, kita harus waspada dan kita kembali kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya menyapa hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang maju bersama-sama dalam kegerakan membaca Alkitab ya, minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal lewat kegerakan daily life kingdom principle. Ada Pendeta Henry Paliama, shalom shalom ya, Pendeta Henry Paliama dari Jakarta, puji Tuhan. Ada Pendeta Refli Lelet ya, Pastor Refli, shalom shalom, puji Tuhan. Semangat 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 ya. Mari kita bergandengan tangan untuk bersama-sama memberitakan firman Tuhan ya, karena ada kuasa dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Dan saudara-saudara, saya dijamah oleh firman Tuhan yang berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Makanya kita di sini lewat sosmed kita ya, lewat Facebook live streaming ini, kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Berapa banyak dari saudara yang siap diberkati Tuhan? Buka hati saudara, mintalah Tuhan menuntun engkau oleh Roh Kudus, menuntun engkau pada kebenaran. Nah, saudara, pagi hari ini tema kita adalah utamakan kerajaan Allah. Priority. Apa yang menjadi priority dalam kehidupanmu atau menjadi prioritas dalam kehidupanmu itu sangat penting. Nah, sebelumnya mari kita satu hati, kita bersepakat, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pemberitaan Injil Kerajaan Allah, pemberitaan firman Tuhan lewat kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, daily life kingdom principle, Tuhan urapi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus dikirim, diutus kepada kami untuk dituntut pada kebenaran dan diingatkan kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan berikan kami
Roh Kudus-Mu bukakan kami ya Tuhan rahasia surga. Kami percaya karunia untuk mengerti rahasia kerajaan surga dicurahkan kepada para murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, hati kami siap. Kami mau diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Kami mau makan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat, semangat saudara ya. Ini juga ada hamba Tuhan dari GSJ Akambar. Sukacita Tendeki. Wah, ini Bitung nih. Dahsyat. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita sarapan pagi. Ya, sarapan pagi. Karena kita percaya Yesus berkata manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita punya kebutuhan untuk makan jasmani, tapi pagi hari ini mari kita sarapan istimewa. Amin. Sarapan rohani yang istimewa. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah utamakan kerajaan Allah. Ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Ya, saya pembacaan harian saya ada di Injil Lukas, dan sekarang saya sudah baca Injil Lukas 14, 15 dan 16, dan saya begitu semangat dan begitu terkejut karena Tuhan membukakan rahasia-rahasia buat saya ya. Nah, saudara, mari kita melihat di Lukas pasal 16 mulai ayat 14 ya. Lukas 16 mulai ayat 14, firman Tuhan katakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Tuhan Yesus tolong ya. Sekali lagi saya bacakan ya. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia, mereka mencemoohkan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ini dengar baik-baik. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, Yesus menghardik ya. Yesus memperingatkan orang-orang Farisi, imam-imam, orang-orang Saduki, orang-orang yang beragama. Mereka melakukan tugas agamawi mereka demi uang. Ya, ini saudara sama seperti yang tadi saya katakan ya. Yang viral belum tentu itu yang benar. Di sini Tuhan Yesus sudah peringatkan kita ya. Ya. Orang yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ya, jadi saudara, yang viral belum tentu yang benar, saudara. Jadi kita harus waspada. Di luar sana saya melihat lagi ngetren sekarang ini ya. Saya melihat di konten-konten tentang istilah Kristen progresif dan sebagainya ya. Memang belum terlalu mendalami isinya seperti apa. Tapi saudara, kalau Anda tidak punya pegangan yang benar, Anda akan bingung ajaran. Makanya saya mengajak hamba-hamba Tuhan, mari kita kembali saja kepada apa yang Yesus ajarkan, yaitu Injil Kerajaan Allah. Yesus itu Maha Guru, dan firman-Nya berkata, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firman-Ku tetap. Dengar baik, ajaran-ajaran manusia bersifat musiman, ya, bersifat tren. Tapi ajaran Yesus berlaku kekal. Ajaran Yesus tidak perlu fatwa. Nggak pernah ada pendeta fatwa.
karena tidak sesuai zaman lagi ya. Jadi isu-isu Kristen progresif yang mengatakan bahwa ajaran Kristen tidak up to date dengan zaman, itu karena mereka tidak mengenal ajaran Yesus yang sesungguhnya. Ya, bahkan ini yang luar biasa saudara. Makanya saudara, mari kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Saya juga menyapa sahabat Pak Hendro Gunawan. Terima kasih ya untuk tetap setia maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Nah, saudara, ini yang Tuhan Yesus katakan yang kita sering skip, saudara ya, atau kita sering nggak atau kita nggak tangkap, saudara. Tuhan Yesus katakan ini, saudara. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Ini Yesus yang katakan. Bukan profesor dari Harvard, profesor dari Dallas atau dari mana. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Hukum Taurat berlaku sampai kepada, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Makanya Yohanes Pembaptis adalah nabi terakhir perjanjian lama. Yesus sudah mengatakan hukum Taurat, kitab nabi-nabi berlaku sampai zaman Yohanes, dan mulai di sana dikatakan ya, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan. Tuhan Yesus sudah menyatakan ada satu pergantian antara Taurat dan kitab nabi-nabi kepada hukum Taurat, kepada kerajaan Allah. Makanya kita sekarang ini, kita adalah warga kerajaan Allah. Kita tidak di bawah hukum Taurat lagi. Ini kapan saudara? 2000 tahun yang lalu saudara. Ya, ini Yesus sendiri yang katakan. Silakan saudara menafsir saudara ya. Ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan, dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Haleluya. Kalau saudara mendapat karunia, mengerti tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, dan di sana ketika saudara menggagahinya, akhirnya saudara berebut memasukinya. Karena apa saudara? Di bawah hukum Taurat itu bebannya berat. Ya. Makanya Yesus berkata, "Marilah kepadaku engkau yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Di dalam kerajaan Allah kita hidup oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, hidup kita lega. Tapi dalam hukum Taurat, saudara bebannya berat. Karena apa? Kalau saudara gagal satu, saudara batal semuanya. Ya, 9 hukum saudara lakukan, tapi satu hukum saudara gagal, batal semua. Dan saudara tahu aturan-aturan dari Taurat itu sampai 600 sekian saudara. Dan tidak ada satupun yang sanggup melakukannya. Nah, ini dengar baik-baik, bukan berarti saya mengatakan kitab perjanjian lama harus dihapus, enggak ya. Tapi kita harus punya perspektif kerajaan Allah. Ya, beberapa hari lalu kita sudah membahas tentang perspektif kerajaan Allah. Kita harus mempunyai perspektif kerajaan Allah dalam membaca kitab perjanjian lama. Kitab perjanjian lama itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan segala nubuatan tentang anak manusia dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi ya, kitab Mazmur itu sudah tergenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Makanya kalau kita anak-anak Tuhan membaca Alkitab, kita harus membacanya dari kacamata Yesus Kristus. Di luar sana saudara, bombardir terjadi saudara. Di luar sana saudara ya, peperangan terjadi saudara, dan peperangan rohani yang paling dahsyat saat ini saudara ya. Bukan sekedar kita kemana-mana usir setan, berdoa orang yang terbelenggu kuasa kegelapan kita doakan dan mereka terlepas, bukan sekedar itu, tapi peperangan ajaran, peperangan ide, itu peperangan roh saudara ya, peperangan wawasan alam pikiran, itu peperangan rohani yang real di depan mata kita. Itu the real battle saudara. Makanya saudara, kalau saudara tidak punya pegangan ajaran saudara, saudara akan
bingung ajaran dan ikut tren sana, ikut tren sini, dan 10 tahun atau 5 tahun udah berganti tren, saudara. Bingung, saudara. Tapi ajaran Yesus selalu kekal. Langit dan bumi boleh berlalu, firman-Ku tinggal tetap. Makanya mari kita utamakan kerajaan Allah. Ya, mari kita utamakan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saudara, musuh utama kerajaan Allah adalah spirit agamawi. Musuh utama kerajaan Allah adalah apa? Spirit agamawi. Karena apa, saudara? Orang-orang yang paling membenci Yesus dan ajarannya adalah orang-orang beragama. Jangan sampai kita, saudara ya, terperangkap dalam spirit agamawi ini, saudara. Makanya Yesus menghardik orang-orang Farisi dan dia berkata, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Hamba-hamba uang, orang-orang agamawi, hamba uang, melakukan tugas pelayanan hanya karena uang, saudara. Ya, memang kita membutuhkan uang. Siapapun kita, semua kita membutuhkan uang. Tapi yang Tuhan mau, kita punya perspektif yang benar tentang uang. Ya, saya percaya anak-anak Tuhan, sekali lagi, engkau anak-anak Tuhan, engkau bukanlah orang yang mengejar-ngejar uang, tapi engkau menjadi pribadi yang luar biasa yang akan dikejar-kejar uang. Karena apa? Uang, ya, ada ungkapan yang baik mengatakan uang adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Kalau saudara, tergantung saudara mau jadikan dia apa. Kalau saudara jadikan dia tuan, maka dia akan menguasai kehidupanmu. Tapi kalau saudara menjadikan dia hamba, maka dia akan tunduk kepadamu. Ya, memang kita untuk sampai di level ini memang kita perlu pergumulan, saudara. Karena kita harus bekerja dan berusaha sedemikian rupa. Tapi Tuhan mau kita berubah perspektif, saudara ya. Makanya di sini, saudara, firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Saudara, mari kita setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, saya percaya Tuhan akan mempercayakan kita hal-hal yang besar. Ya, bagaimana supaya janji firman Tuhan ini berlaku kepada kita? Saya selalu mengajarkan kepada orang-orang yang saya ajarkan, amalkan ilmumu, amalkan, bagikan apa yang ada padamu. Tuhan Yesus katakan seperti ini, engkau menerimanya dengan cuma-cuma, berikanlah dengan cuma-cuma. Waktu kita mengamalkan apa yang ada pada kita, alam semesta menopang, kerajaan sorga mendukung, saudara ya. Kerajaan sorga mendukung. Maka janji Tuhan Yesus yang berkata, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani, itu terjadi. Saudara mau mengalami kuasa? Saudara mau menjadi anak Tuhan yang mengalami kuasa? Amin. Ya. Dalam Alkitab, mujizat selalu terjadi karena ketaatan. Tanpa ketaatan tidak mungkin terjadi mujizat. Makanya saudara, orang yang mau ikut Yesus, yang mau jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia harus mengutamakan kerajaan Allah dalam hidupnya. Haleluya. Ya, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 14. Tuhan mau kita betul-betul mengutamakan Yesus dan kerajaannya. Ya, bukan cuma sekedar tugas agamawi kita menjadi hamba uang, saudara. Ya, tapi kalau kita mau ikut Yesus sungguh-sungguh, kita harus pikul salib. Ya, di sini kita melihat di
Lukas pasal 14, bertepatan ini pembacaan harian saya ya di dalam Daily Life Kingdom Principle. Mulai ayat 25, firman Tuhan katakan, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Haleluya. Ini ayat ini keras sekali saudara ya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Wow. Aduh, luar biasa saudara. Ya, jadi Anda mau jadi murid Yesus. Anda mau jadi murid Yesus? Anda harus berani utamakan kerajaan Allah. Memang ayat-ayat ini saudara tidak mudah untuk kita selami, tidak mudah untuk kita mengerti apa yang maksud Yesus katakan saudara ya. Tapi saudara, yang Tuhan Yesus mau waktu kita ikut Yesus, jadi murid Tuhan Yesus, kita harus pikul salib, kita harus rela tinggalkan segala kepentingan diri kita, impian-impian kita, visi kita, bahkan segala macam saudara, dan ikut Yesus. Dan saya temukan ini saudara, Anda dan saya dipanggil bukan untuk memiliki visi kita masing-masing, atau misi kita masing-masing, atau ajaran kita masing-masing. Anda dan saya dipanggil untuk hidup dalam visinya Tuhan Yesus, hidup dalam misinya Tuhan Yesus, dan memberitakan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, sekarang ini saudara, saya melihat fenomena di luar sana, banyak orang memakai nama Yesus, bingkisannya nama Yesus, tapi isi ajarannya bukan ajarannya Tuhan Yesus. Makanya kita harus waspada saudara, penyesatan terjadi di mana-mana, dan orang Kristen saat ini bingung mana yang palsu dan mana yang bukan saudara. Mirip sekali. Bahkan iblis bisa menggunakan firman. Ya, bahkan kita juga barangkali sudah tersesat ya dalam pengajaran-pengajaran yang bukan ajaran Tuhan Yesus. Waspada saudara. Makanya mari kita utamakan kerajaan Allah. Orang yang utamakan kerajaan Allah, dia harus pikul salib. Artinya saudara, dia harus rela menderita demi keyakinan itu. Makanya Tuhan Yesus katakan, memang jalan untuk masuk dalam kerajaan surga itu sempit, dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Kenapa? Untuk masuk dalam kerajaan surga, untuk jadi murid Tuhan Yesus, tidak semua orang akan masuk ke situ. Kenapa? Butuh determinasi, keteguhan hati untuk bahkan mengutamakan Tuhan dan kerajaannya di atas segalanya. Bahkan diri kita sendiri, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ini memang keras punya ini. Ya, ini bukan khotbah motivasi pagi hari ini. Tapi kita mau lihat kebenaran Tuhan Yesus. Kalau Anda mau ikut Yesus, Anda mau jadi murid Yesus, Anda harus pikul salib. Dan saya sudah melihat ya, hidup ini adalah pilihan. Ya. Bisa saja kita memilih kesenangan ya, memilih melakukan itu dan sebagainya. Tapi waktu kita ikut Yesus, kita tahu
hidup kita mengutamakan Tuhan. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam keluarga kita, semuanya terfokus untuk mengutamakan Tuhan. Kalau kita sudah sampai di spirit itu, saudara, ya, kita tergolong orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Utamakan kerajaan Allah. Kenapa? Karena saudara, ya, sekali lagi, Lukas 16 ayat 16. Saudara cermati baik-baik, saudara, ya, ayat ini. Cermati baik-baik. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Artinya masa Taurat itu dan kitab para nabi sudah selesai sampai Yohanes Pembaptis. Makanya Yohanes Pembaptis disebut Nabi Perjanjian Lama terakhir. Yohanes Pembaptis itu seperti air laut dan air tawar berjumpa, saudara, ya. Dan di situ ada air masin, ya, campuran, masa transisi. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Dan waktu kerajaan Allah diberitakan, kerajaan Allah diajarkan, saudara. Dan orang-orang yang mengetahui tentang kerajaan Allah menggagahinya. Ketika mereka melihat ada sesuatu yang berbeda dengan kerajaan Allah, mereka berebut memasukinya. Karena apa, saudara? Ya, nabi-nabi di Perjanjian Lama, Yesus berkata tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis melihat Mesias, melihat Yesus langsung. Nabi-nabi Musa, ya, nabi-nabi hebat, Elia di Perjanjian Lama, Tuhan Yesus katakan tidak ada yang lebih besar dari apa? Yohanes Pembaptis. Tapi ini yang lebih dahsyat, saudara. Yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Haleluya. Saudara tidak temukan ini kalau saudara tidak rajin baca Alkitab. Ya, yang terkecil dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus katakan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya, saya dan saudara, kita nggak lihat Yesus kasat mata. Ya, kita ini nggak lihat Yesus kasat mata, tapi kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya, saudara, kita ini ahli waris kerajaan Allah. Kita ini anak-anak Allah. Kita ini hidup dalam kerajaan Allah, dalam realmnya kerajaan Allah, dalam otoritasnya kerajaan Allah. Yang kemarin kita sudah bahas sedikit otoritas kerajaan Allah. Makanya, saudara, utamakan kerajaan Allah. Khusus hamba-hamba Tuhan, karena di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Apa ajaranmu, saudara? Ya, setiap perjamuan kudus saya tersentak. Kenapa? Waktu kita perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, ya, janji setia kita diperbaharui dan kita diingatkan kembali untuk memberitakan perjanjian baru. Anda dan saya bukan umat perjanjian lama. Kita ini umat perjanjian baru. Ya, kalau kita umat perjanjian lama, ya, silakan disunat. Ya, kita sunat, kita potong korban lagi, ya. Tapi kita umat perjanjian baru. Makanya dalam membaca Alkitab ini, ya, membaca Alkitab, kita harus punya perspektifnya Yesus, perspektif kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, ini yang saya tersentak, saudara, ya. Sebab orang yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Kalau kita pelayanan sekedar cari popularitas, ya, wow, bahaya, saudara. Apalagi di sini, ya, Yesus menghardik bahwa orang-orang Farisi itu, orang-orang Farisi, orang-orang agamawi, imam-imam yang bertugas di bait Allah, hamba-hamba uang. Ya, waspada kita agar kita tidak jadi hamba uang. Walaupun Tuhan kita perlu uang, kalau boleh uang banyak supaya kita boleh berbuat banyak juga. Tapi kita harus punya perspektif yang benar. Ya, uang itu tuan yang jahat, tapi dia bisa menjadi hamba yang baik.
Oleh karena itu saudara, mari kita pikul salib. Ya, pikul salib. Termasuk apa saudara kalau pikul salib? Menderita demi sebuah keyakinan. Menderita demi apa? Sebuah keyakinan. Saudara. Makanya saudara, semangat kita memberitakan Injil. Saya percaya tidak ada yang mustahil dan selalu akan menghasilkan buah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, saya punya satu kesaksian sebagai hamba Tuhan ya. Dari tahun kemarin sampai tahun ini ya, sampai bulan lalu, apa yang seperti dialami oleh Nabi Elia, di mana burung gagak ya membawa daging ya, membawa roti kepadanya, dia dipelihara waktu di pengasingannya, saudara. Kami di sini Tuhan mengirimkan orang yang ya menjadi saluran berkat Tuhan, setiap bulannya belanja untuk keperluan makanan di pastori, saudara ya. Dan belanjaannya tidak tanggung-tanggung, saudara. 3 juta sampai 5 juta per bulan. Sampai hampir setahun, saudara. Tiap bulan mereka belanja. Jadi kita makanan penuh semua. Bahkan mereka berkata, waduh pastor gak ada kulkas ya. Dibelikan kulkas, saudara. Saya lagi pelayanan kemana-mana, tiba-tiba kulkas sudah datang di rumah. Kulkas yang lebih besar, saudara ya. Ini kesaksian, saudara. Bahwa Tuhan itu ada. Dan dia itu menopang. Dan dia itu menyediakan. Dan dia itu memelihara. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan yang pikul salib. Ya. Kalau kita mau pingin populer, kalau kita mau pingin terkenal, ya, kita ya ikut aja tren, ikut aja arus, ya, ikut aja pengajaran-pengajaran yang lagi viral begitu, supaya banyak orang yang mau ikut kita, mau banyak orang yang mau dengar. Kalau kita mau saja seperti itu, tapi ya Tuhan Yesus sudah bilang ya, orang yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Waduh, ini pukulan berat ini, ya. Ini peringatan berat buat saya. Makanya saudara ya, utamakan kerajaan Allah. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus hanya punya satu Injil, yang namanya Injil kerajaan Allah. Ini PR berat buat kita anak-anak Tuhan. PR berat buat kita hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, saya juga menyapa Ibu Treasure. Shalom, Ebi Treasure. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Nah, kalau saudara ada pertanyaan atau ada pokok doa, silakan saudara di kolom chat ya, biar kita sama-sama bersepakat mendoakannya. Nah, mari kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Termasuk apa saudara? Termasuk ajaran apa yang kita ajarkan. Saya melihat di sini rata-rata banyak pendeta, saudara ya. Apa ajaran Anda yang Anda ajarkan? Jangan sampai yang Anda ajarkan bukan ajaran Yesus, tapi ajaran-ajaran manusia. Tuhan Yesus sudah menghardiknya, saudara. Karena apa, saudara? Iblis juga bisa pakai firman. Ini yang ya, challenge berat buat kita, saudara ya. Ajaran-ajaran di luar sana mengklaim benar semua, karena apa? Mereka berkata semua Alkitabiah, semua dari Alkitab, menggunakan ayat-ayat Alkitab. Ya, bahkan para polemikus di luar sana, mereka membenarkan pandangan-pandangan mereka dengan mendukungnya dengan ayat-ayat Alkitab yang mereka salah tafsir, saudara. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Berani pikul salib. Pikul salib. Pikul salib. Rela menderita demi sebuah keyakinan. Dan saya percaya ya, walaupun semua kita tidak ada manusia yang ingin menderita kan? Tidak ada manusia yang ingin menderita. Semua manusia ingin mengalami keberkatan. Dan saya percaya kalau kita melakukan ini, kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, janji Tuhan itu ya dan amin. Segalanya ya, maka semuanya itu
akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Saya berdoa saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, untuk saudara yang saudara cari adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini saudara dengar baik, Anda menemukan apa yang Anda cari. Ya, saya kalau ke pasar cari jagung, pasti saya dapat jagung. Saya cari kentang, pasti saya dapat kentang. Begitu juga firman Tuhan. Ya, apa yang Anda cari Anda menemukan. Kalau Anda cari mujizat, saudara akan menemukan mujizat di dalam Alkitab. Anda cari iman, saudara akan menemukan iman di dalam Alkitab. Tapi waktu Anda cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka itu akan dibukakannya. Ya, waktu orang menggagahinya, waktu orang mengerti, ternyata ada harta yang terpendam, ada harta yang luar biasa dalam kerajaannya. Orang-orang berebut memasukinya. Dan saya berdoa, saya dan saudara adalah orang-orang yang memasuki kerajaan Allah dan kebenarannya. Ikut Yesus, memang kita harus pikul salib. Ikut Yesus, memang kita harus tanggalkan selama ini yang menjadi pengajaran-pengajaran kita, dan kita datang pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus menopang engkau. Tuhan Yesus yang memulihkan dan menyembuhkan engkau. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil artinya, saudara, kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita olah dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan kita percaya Tuhan Yesuslah yang menjadikan itu berhasil. Saya mendoakan saudara untuk utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan kita tergoda dengan tren-tren di luar sana. Jangan kita tergoda dengan apa yang lagi viral di luar sana. Tapi kita rela memikul salib. Ya, kita rela memikul salib untuk Tuhan. Bahkan di sini nyawa kita sendiri kita sudah serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita harus sampai di level mati. Ya, kalau saudara mau ikut Yesus, saudara harus sampai di level mati bersama Yesus. Ya, dimana semua saudara sudah tinggalkan. Saya sudah mati bersama Yesus. Ya, saya tidak peduli lagi dengan popularitas, saya tidak peduli lagi dengan ini dan itu. Saya sudah mati bersama Yesus, termasuk dosa-dosa. Saya sudah mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus sebagai manusia baru, ciptaan yang baru. Kita harus sampai di level itu, saudara. Karena kalau saudara tidak sampai di level itu, apa yang saya sampaikan ini, saudara, akan dipatok iblis. Karena apa? Saudara tidak mengerti. Saudara tidak memahami. Tapi kalau saudara sudah mati bersama Yesus dan komitmen, saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus, saya mau setia sampai akhir hidupku, maka saudara, kuasa Tuhan itu berlaku kepada saudara. Penyertaan Tuhan itu berlaku kepada saudara. Dan ingat saudara, ya, Tuhan Yesus janji, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Banyak orang Kristen mengaku-ngaku klaim ayat ini buat dia, Tuhan sertai aku sampai kesudahan zaman. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ayat ini hanya berlaku bagi murid-murid Tuhan yang pergi melakukan amanat agung. Kalau murid Tuhan tidak melakukan amanat agung, kalau orang Kristen tidak melakukan amanat agung, ayat ini tidak berlaku baginya. Ini keras memang. Tapi saudara, penyertaan Tuhan berlaku bagi orang yang pergi memberitakan Injil kerajaan Allah, memuridkan bangsa-bangsa, mengembalakan jiwa-jiwa. Itu penyertaan Tuhan berlaku di sana. Tapi kalau Anda sebatas orang agamawi yang tidak bersedia pikul salib, maka janji ini bukan untuk saudara. Wow. Makanya saudara mau alami kuasa, amin, carilah dahulu kerajaan Allah dan
kebenarannya. Ya, saya juga ada satu kesaksian buat kita ya. Semoga masih ada waktu. Ya, masih ada waktu ya. Saya ada satu kesaksian dengan kegerakan ini, saudara ya. Waktu saya sudah mulai kegerakan Daily Life Kingdom Principle sejak tahun 2016. Namun memulai video atau siaran langsung itu ya baru berapa minggu ini ya. Nah, waktu itu kita habis baca Alkitab, kita bikin teks ya, pesan Daily Life Kingdom Principle dan dikirim ke orang-orang, saudara. Kirim ke banyak orang. Setiap hari ya kurang kalau 100 ya yang saya kirimkan firman Tuhan Daily Life Kingdom Principle ini, saudara. Dan satu waktu saya berjumpa dengan seorang dari seberang sana, ya, seorang dari seberang sana. Orang yang belum percaya Yesus. Dan waktu saya berjumpa dengan dia, mulai saat itu setiap hari saya kirim dia firman Tuhan. Saya kirim dia Daily Life Kingdom Principle. Bahkan waktu dia lagi naik haji pun saya kirim itu. Karena saya nggak tahu dia kalau lagi naik haji. Ya, saya kirim. Dia walaupun hatinya dongkol, dia berkata, udah tahu beda keyakinan, dikirimin firman terus. Tapi saya kirim terus firman Tuhan. Dan singkat kata, singkat cerita ya, dalam waktu hampir setahun, akhirnya dia WA saya, Pastor, saya sudah percaya Yesus. Saya mau dibaptis. Saya terkejut, saudara. Seorang yang berseberangan, beda keyakinan, tapi tiap hari firman Tuhan masuk kepadanya dan dia meresponinya, dan akhirnya dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan luar biasanya, saudara, ternyata dia ibu jenderal, saudara, ibu jenderal, seorang yang berpengaruh. Waktu saya jalan-jalan ke kampungnya di Pulau Jawa sana ya, dia orang yang sangat berpengaruh di tempatnya, saudara. Karena apa? Dia adalah ibu jenderal. Jadi saudara, semangat saudara membagikan firman Tuhan ya. Saya berdoa kita maju dalam kegerakan ini. Selesai dari sini kita semangat membaca Alkitab 1 pasal sampai dengan 3 pasal, dan saudara boleh membagikannya kepada orang lain ya. Kalau saudara senang untuk dilatih, di training workshop untuk DLKP ini, kami juga senang akan menyediakan waktu yang terbaik untuk kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya, ini puji Tuhan, saya juga menyapa Ibu Tini Bolong ini. Oh, ini Mama Ade ini saudara kita ya. Puji Tuhan, semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ini yang luar biasa. Kalau kita pergi memberitakan Injil kerajaan Allah, Tuhan Yesus katakan ada otoritas, ada kuasa yang Tuhan berikan kepadamu. Makanya kita orang Kristen, kita berdoa buat orang sakit, kita berdoa buat orang yang terbelenggu dengan kegelapan, kita berdoa buat orang yang depresi dan sebagainya, dan Tuhan memberi kelegaan dan kelepasan. Makanya pagi hari ini kalau saudara ada yang sakit saat ini, saudara bergumul dengan sakit penyakitmu, percayalah Tuhan Yesus penyembuh yang ajaib. Tuhan Yesus dokter di atas segala dokter. Katakan dalam hatimu, aku percaya Tuhan, Engkau penyembuhku. Oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan, sembuhkan aku. Saya percaya dengan iman saudara pasti mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Orang-orang yang mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya akan mengalami kuasa daripada Tuhan. Dahsyat saudara. Amin. Jadi mari kita utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, dalam Alkitab Yesus tidak membawa agama apapun. Yesus membawa kerajaan sorga atau kerajaan Allah, yang artinya pemerintahan kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus raja di atas segala raja. Dia yang bertahta, dia yang berkuasa. Dan saya percaya kalau Yesus Kristus bertahta dalam kehidupanmu, dia yang memerintah,
dalam kehidupanmu, maka saudara, segala janji keberkatan Tuhan akan menjadi bagian. Haleluya, haleluya. Mari kita semangat bersama-sama. Amin. Kita memulai hari ini dengan firman Tuhan, dengan kekuatan yang baru, bahwa saya adalah anak Tuhan, saya anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Saya percaya saudara akan mengalami kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semangat membaca Alkitab di rumah. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara baca Alkitab sendiri di rumah, apalagi saudara memulainya dari Injil Matius, Yesus Kristus yang langsung akan memuridkan engkau. Haleluya. Yesus Kristus yang langsung akan memuridkan engkau ketika saudara belajar firman Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, silakan saudara chat apa pokok doa saudara, dan kita akan bersepakat berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, jikalau ada 2 orang di antara kamu, 2 orang murid bersepakat meminta dalam nama, Bapa di surga mendengarkannya. Mari kita bersepakat bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya jikalau ada orang yang menyaksikan firman Tuhan ini dan mereka meresponinya dengan hati yang terbuka dan berkata, Tuhan, aku mau percaya Engkau, aku mau mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Kami berdoa buat orang-orang tersebut, keselamatan yang daripada Tuhan terjadi atas mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada orang-orang yang sakit, orang-orang yang bergumul dengan sakit penyakit tahun menahun di dalam tubuhnya, kami berdoa dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sudah menyucikan, menyembuhkan. Kami perintahkan segala sakit penyakit pergi dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Kelepasan, kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Kami berdoa dan kami percaya Yesus Kristus tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus yang awal dan akhir, Alfa dan Omega, penyembuh yang ajaib. Terjadi kesembuhan dan mujizat daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa kalau ada orang-orang yang berbeban berat, berletih lesu dengan berbagai pergumulan yang dia hadapi. Saudara, kekecewaan di hati, kebencian, amarah, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa belenggu-belenggu kegelapan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang mengalami kelegaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga percaya hari ini hari yang baru, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan rahmat Tuhan, penuh dengan kelimpahan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan mengirimkan malaikat-malaikat surgawi berkemah di sekeliling kami, melindungi kami. Terpuji-pujilah nama Yesus. Kami serahkan totalitas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan, usaha kami ke dalam tangan-Mu, pelayanan kami sepanjang hari ini. Dan kami percaya penyertaan Tuhan itu sempurna. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara, semangat, semangat, semangat. Dan saudara, apabila saudara senang berlangganan di akun FB Pastor Raymond, itu sangat kami hargai dan kami berterima kasih. Dan apabila juga ada yang senang memberikan persembahan bintang-bintang, ya silakan. Tuhan Yesus balas berkat, karena dunia sudah canggih, sudah modern, bentuknya seperti itu ya. Jadi kita sangat menghargai semuanya dan menghormati semuanya. Dan terlebih utama, mari kita bergandengan tangan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Seperti Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Maka saudara, mari kita bermitra, bergandengan tangan ya. Bagikan live streaming ini kepada teman-teman atau di wall saudara, sehingga banyak orang terberkati, banyak orang mengalami kuasa firman Tuhan ketika mereka diubahkan, mereka dicerahkan oleh pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Silakan di-share kepada teman-teman yang lain.
dan supaya semakin banyak orang terberkati. Ingat, firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia selalu akan menghasilkan buah, dan ada kuasa di dalam Injil Yesus Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Kalau saudara ada kesaksian, kalau saudara ada mau konseling, silakan saudara di chat atau di Japri atau di Messenger ke Pastor Eman. Puji Tuhan, saudara, semangat, semangat, semangat. Kita jumpa lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle selanjutnya. Saya mendorong saudara untuk membaca Alkitabmu di rumah. Haleluya, haleluya.